A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri wa layalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam yang pertama. Surat Al-Fajr ayat 1. Bapak, ibu-ibu jemaah Maghrib dan Isya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah nikmat hidup. Mudah-mudahan nikmat hidup yang sudah kita pakai betul-betul bernilai ibadah sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah curahkan untuk kekasihnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berselawat itu Bapak dan Ibu adalah kita memuji Nabi kita. Kalau kita memuji Nabi kita dengan bersalawat, maka kita akan dipuji pula oleh Allah. Nabi kita mengatakan, barang siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, artinya memujinya, maka Allah berselawat pula untuk orang yang berselawat itu 10 kali. Artinya Allah memuji orang yang berselawat itu. Kenapa dipuji oleh Allah orang yang berselawat? Karena yang kita puji itu adalah kekasih Allah. Oleh karena itu Pak Bu, basahi lidah kita ini dengan berselawat. Daripada mempakaikan orang lain, mau tayang ndak ada bakatan tuan, rancak lain berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah dipuji oleh Allah itu 10 kali itu. Di hadapan siapa Allah memuji kita? Yang hadir sekarang ini di hadapan para malaikat. Bapak Ibu, hari ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Sudah itu bulan Zulhijjah. Kalau ada orang bernama Zul Pak Ji, itu lainnya berarti antara Zulqa'dah Zulhijjah itu. Ya. Pokoknya Zul lah. Nah, mangawa. Sebagai seorang muslim Bapak dan Ibu, kita harus tahu bulan ini manga kita. Bulan ini apa keutamaannya. Harus tahu tuh. Supaya apa? Supaya bulan, minggu, hari, jam, menit yang kita lalui itu tidak berlalu tanpa ada amal. Jadi kita harus tahu Pak. Nah, Zulqa'dah artinya duduk. Orang Arab Pak Bu di bulan Zulqa'dah ini mereka duduk, artinya tidak berperang. Artinya bulan Zulqa'dah ini adalah bulan beramal. Nah, baru nanti disambut dengan bulan Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Rajab, itu adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Nah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah adalah bulan haji. Nah, kita akan bahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Seorang muslim harus tahu Pak Bu, di bulan Zulhijjah itu ngapain kita? Tanya Bu ke Bapak dan Ibu, bila tanggal 1 Zulhijjah. Nggak tahu? Lalu nih kan? Mbak khawatir mau beko, latah lampau bulan Zulhijjah. Lah salapan Zulhijjah. Ada Ibu yang tahu Bu? Tanggal 1 Zulhijjah
jatuh nanti pada tanggal 18 Mei. Tando itu Pak Bu di rumah ya. 18 Mei itu tanggal 1 Zulhijjah. Di dalam hadis kata Nabi kita, tidak ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah kecuali adalah beramal beribadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, tadi tanggal 1 Zulhijjah tanggal berapa, Bu? 18 tambah 10 sampai tanggal 28 atau 7? 27. Nah, beramal tanggal 1 Zulhijjah atau mulai dari tanggal 18 Mei sampai 27 atau 28 Mei itu lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya, lebih gadang fadilahnya daripada apa kata Nabi? Daripada berjihad di jalan Allah. Ini kalau Bapak Ibu berjihad. Berjihad itu naik kudo, pakai kudo, lah bawa senjata, berlari begini payahnya lah. Nggak bisa berjihad apa-apa. Oleh karena itu apa? Kata Nabi, tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah pada tanggal 10 pertama bulan Zulhijjah itu termasuk kalah jihad. Kecuali kalau orang berjihad dia mati dia di peperangan itu, ya lebih besar pahalanya jihad daripada beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Lalu Bapak dan Ibu, jadi kita harus tahu Pak, tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 18 Mei sampai nanti tanggal 28 Mei. Amalannya sama saja Pak Bu. Sama-sama amalan seperti bulan di luar bulan Zulhijjah, tapi apa? Pahalanya yang berbeda. Apa sih keutamaannya Pak Bu? Ya, apa fadilahnya kalau kita beramal tanggal 1 sampai tanggal 10 itulah Zulhijjah tadi. Ada 9 kata ulama kita. 9 keutamaannya, 9 yang akan kita peroleh Pak Bu kalau kita beramal tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah itu. Ke-10, ke-9 ini Pak Bu kita harapkan dalam hidup ini Pak. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak mengharapkan yang 9 poin ini. Ya, apa itu yang 9 itu? Yang pertama kita sampaikan dulu keutamanya, baru nanti amalannya apa. Yang pertama, al-umruhu barakah. Umur orang yang mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu umurnya berkah. Barakai. Ana barakai itu Pak Bu. Berkah itu kan dari bahasa Arab. Barakai besawak. Kalau apa Ibu ado di mungko rumah tabe, orang Arab menamakan itu al-birkah. Kenapa ada hubungan berkah dengan birkah? Karena tabe itu ada isinya, ada ikannya, sehingga bermanfaat. Berarti apa yang berkah itu adalah bermanfaat. Kemudian berkah itu berkembang. Nah, kita larikan umur Pak. Kalau umur yang berkah berarti Pak, umur itu bermanfaat, berkualitas, bernilai. Adakah orang yang umurnya tidak berkah? Ada. Seperti apa umur yang tidak berkah itu? Ya, umur yang tidak berkah itu tidak ada manfaat. Manfaat kepada diri, manfaat kepada orang lain. Hanya sekedar hidup saja. Nah, itu tidak berkah.
Jadi ini akan kita harapkan Pak Bu. Bagaimana umur kita ini berkah. Umur yang sudah kita pakai bermanfaat, bernilai di sisi Allah. Kalau seandainya kita diberi oleh Allah mungkin 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang kita hidup, kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang 1 tahun, 2 tahun itu juga berkah. Dengan apa kita peroleh itu? Itulah dengan beribadah, beramal, memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Tanggal berapa tadi? 18 sampai 28 Mei. Yang kedua, tunggu dulu Pak Haji. Itu Pak Haji sabar dulu. Ya kan? Itu sampaikan dulu apa nyoko. Manfaatnya kok dulu deh. Sabar Pak Haji. Yang kedua, harta banyak. Harta diperluas oleh Allah. Rezeki dilapangkan oleh Allah. Walaupun kita sudah tua-tua Pak Bu, tapi kalau dengan uang, harta itu masih apa Bu? Masih nio enggak Bu ya? Enggak ada orang yang enggak nio jepiti itu. Nah, tapi untuk apa kita Pak mencari harta walaupun kita sudah tua-tua seperti ini, udah umur 60, 65, 70. Kita kalau dikasih oleh Allah harta, uang, kita bisa berbuat banyak untuk agama ini. Kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah, kita bisa berzakat, kita bisa bantu orang lain. Kan itu yang kita harapkan Pak Bu. Kalau kita dikasih oleh Allah harta, supaya harta itu apa? Bisa berkah dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu janji Allah, keutamaan bagi orang yang beramal 10 pertama bulan Zulhijjah. Pertama apa tadi? Umur, berkah, harta, Jadi rumusnya kalau ingin kaya, itu banyak harta, banyak rezeki, luas rezeki. Jangan apa? Jangan sia-siakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 3. Yang ketiga, ini juga kita harapkan keluarga kita dilindungi, dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita Pak Bu, kita isi 10 pertama bulan Zulhijjah tadi efeknya kepada keluarga kita Pak. Walaupun bapak ibu sebagai nenek atau ayahnya beramal, maka insya Allah akan menular nanti kepada apa? Kepada keluarga, anak, cucu, dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah dari apa? Dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Dijaga oleh Allah dari godaan-godaan syaitan. Karena setiap manusia ini kan punya keinginan untuk berbuat dosa. Tapi karena kita manfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah tadi, sehingga Allah keluarga kita dilindungi oleh Allah. Kan tidak ada di antara kita ini Pak Bu yang ingin keluarga kita celaka apalagi kalau keluarga kita jauh, anak kita, menantu, cucu kita jauh di rantau sana. Tapi apa? Kalau kita sudah mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah tadi, meskipun jauh, lama lalu. Kenapa? Karena kata Allah tidak usah pikiran jauh abana, anak, jauh cucu, menantu segala macam. Tidak usah pikiran itu apa? Tanggung jawabku kata Allah. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Ini 9 Pak Haji. Sabar Pak Haji ya. 4. Dosa diampuni. Siapa orang yang tidak ingin dosa diampuni? Ingin semuanya. Kenapa ingin? Karena kita tahu Pak Bu, apabila dosa tidak diampuni, berdampak negatif kepada jiwa kita. Apalagi kalau seandainya mati dalam keadaan dosa tidak diampuni, itu menurut keyakinan agama kita, orang itu
dimasukkan dulu ke dalam neraka, diazab dulu, dibersihkan dulu dosa-dosanya itu di dalam neraka, baru keluar. Dicuci dulu. Ya. Sekecil apapun dalam keyakinan kita akidah Islam, sekecil apapun dosa kalau tidak terampuni, ya, lalu mati dalam keadaan berdosa, sekecil apapun kata ulama kita, maka itu dipertanggungjawabkan dulu. Nah, maka oleh karena itu kita harap dosa diampuni. Maka salah satu cara oleh Allah disediakan untuk mengampuni dosa kita itu adalah, ya, isilah kata Allah 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Berapa lagi, Bu? Nah, 5. Ini juga kita harapkan, Pak Ji, pahala dilipat gandakan. Nah, apa yang kita lakukan pada tanggal 18 Mei sampai 28 Mei tadi mungkin sama saja, Pak Bu, tapi beda pahalanya, dilipat gandakan. Kenapa berbeda, Ustaz? Kan itu juga yang kita kerjakan, sholat, mungkin puasa, baca Al-Quran, bersedekah. Ya, tapi apa? Karena waktu itu yang membedakan, Pak. Karena menurut Al-Quran dan hadis, ada satu amalan itu berbeda pahalanya. Pertama karena waktunya, yang kedua karena tempatnya, yang ketiga karena status dari amal itu. Itu yang bedakan, Pak. Kalau status, contohnya sholat 2 rakaat, si A sholat 2 rakaat, si B sholat 2 rakaat. Si A sholat 2 rakaat sholat sunat, si B 2 rakaat sholat wajib, sholat subuh. Itu tidak sama pahalanya. Kenapa berbeda? Nah, statusnya beda, satu wajib, satu sunat. Jadi pahala dilipat gandakan, Pak. Karena tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah adalah waktu yang sangat istimewa kata Nabi tadi itu. Maka apa? Seluruh amalan yang kita lakukan pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu beda pahalanya dengan kita beramal mulai besok tambah 10, beda tuh. Nah, kenapa beda? Nah, itulah ya, dibedakan karena keistimewaan bulannya itu, Pak Bu. Makanya ulama mengatakan bahkan tanggal 10 Zulhijjah ini bisa mengalahkan 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, itu dahsyatnya, Bu. Ya, awak kan salam hukunan, awak kaja kan itu 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi sebenarnya tidak kalah dengan 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Makanya bakal tombol tadi itu kana bana, tandui bana, silang atau lingkari bana tanggal 18 Mei itu 1 Zulhijjah. So kalau enggak nanti tanggal berapa ini? Lah tanggal 23 Mei. Berarti lebaran hari tak terlampau tuh. Hah? Lebih hari enggak? 5 hari itu kan? Kamu akan dikajal itu. Rugi kan? Nah, itu makanya di dalam kapalua lah bayang karajua ya anakan kita karajokan di tanggal iko sampai tanggal itu. Nah, supaya tahu itu tentu baraja. Kalau tidak mau baraja mah tahu enggak. Berapa, Bu? Jadi pahala dilipat gandakan. Lu lepas itu lu baca. Siapa lu baca? Ya, nah. Fadilahnya lu baca ya, fadilahnya lu itu. Apa lu baca? Yang keenam, ini juga akan kita harapkan dimudahkan oleh Allah mati. Mati dalam keadaanmu mudah. Kan ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ada Bapak Ibu baca doa itu? Alhamdulillah. Apa artinya? Ya Allah, mudahkan kami dalam mati. Ada orang yang susah mati, Pak Bu? Ada? Kamu mencari, Bu, itu?
6 hari 6 malam payah mati ya. Tapi ada orang ya lalu sebentar mati sekali. Sedang khutbah khatib mati, sedang sholat tahajud mati, sedang baca Al-Quran mati, sedang berdoa mati ya, itu namanya mati mudah ya. Di dalam Al-Quran Pak Bu ada 2 model orang mati itu. Yang pertama kata Allah ada orang mati itu karena orang tua orang baik Pak Benar. Malaikat itu membawakan dalam hadis dibawakan dari malaikat kain kafan, dibawakan oleh malaikat harum-haruman, dibawakan oleh malaikat air. Waktu orang baik itu, orang soleh itu akan mati, kaja bakaja yang roh ini ingin cepat keluar gitu. Lalu apa? Baru keluar roh tadi dari jasadnya tanpa ya waktu yang panjang, disambut oleh malaikat roh tadi, dikafani, dimandikan, dikasih parfum, kemudian dibawa ke hadapan Allah. Setiap langit, lapis langit itu bertemu dengan malaikat. Kata malaikat, roh siapa itu wahai malaikat Israel? Roh si anu, anak si anu. Pantas, kata malaikat. Kenapa? Karena dia orang baik. Harumnya bukan main. Sampai nanti ke hadapan Allah, namanya Iliyin namanya. Disitulah roh orang-orang baik itu berada, Iliyin, di tempat yang paling tinggi. Dalam surat apa tuh? Surat Al-Mutaffifin. Sebaliknya kata Allah, kalau roh orang tuh orang-orang jahat, penuh dengan dosa, maksiat, maka datang malaikat mencabut nyawanya. Tapi roh tadi Pak tidak mau keluar dari batang tubuh ini. Bagaimana caranya malaikat dalam Al-Quran juga? Lalu dipukul oleh malaikat dari belakangnya ini. Keluarlah ya roh tadi, kemudian baru dicabut dengan keras. Seperti bapak ibu-ibu melihat orang petani nyetabang batuang, membuang ranting batuang itu sonsang Pak. Maka apa saja tanaman yang tersenggol itu patah-patah. Nah, tidak mau roh itu keluar Pak. Kenapa tidak mau keluar? Takut dia berhadapan dengan Allah. Dia maunya di dalam tubuh ini. Keluar. Beda dengan yang pertama tadi, dibawa oleh malaikat. Lalu bertanya malaikat, roh siapa ini wahai Israel? Roh sianu, anak sianu. Pantas, kata malaikat, karena ini adalah rohnya manusia yang jahat, baun. Lalu sampai ke hadapan Allah, kata Allah, kembalikan roh ini ya ke jasadnya. Maka disebut dengan sijin namanya. Tempatnya sijin. Matu sijin itu kata ulama dalam hadis, itulah doa yang kita pakai Pak Bu. Kita doakan kalau orang baru kita kuburkan, apa kita baca? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Itu orang baik. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Asijin itu artinya itulah berada di tempat ya lubangnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah mati. Yang keberapa? 7. Ini juga kita harapkan kuburnya diterangi oleh Allah. Kubur terang benderang. Padahal kubur itu kan gelap ya Bu ya. Tapi orang-orang yang mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu dengan amal-amal, maka nanti kalau dia mati kuburnya akan terang. Ya. Kuburnya akan bersinar, bercahaya. Nah, di dalam hadis katakan yang bisa membuat kubur kita itu terang Pak Bu, pertama masyuhu ilal masajid, perjalanan kita ke masjid. Yang kedua sedekah. Yang ketiga sholat. Yang keempat qiraatul Quran.
Nampe itu Pak Ji. Nah, nampe kok Pak Bu, jangan kita tinggalkan. Ke masjid, kemudian sedekah, kemudian sholat wajib, sunat, dan qiraatul Quran. Kan kata Nabi, enggak, la taj'alu buyutakum ya kuburo. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu gelap. Nah, jadi Pak Bu, semua kita akan masuk ke dalam kubur, ya kan? Nah, di bawah bana senter ndak kabar gunor itu, tapi akan bisa menerangi kubur kita nanti. Nah, itulah ke masjid, sedekah, baca Al-Quran, ya, dan sholat. Yang ke-8, timbangan amal kita nanti diberatkan. Kan setiap kita Bapak Ibu Bunda, yang baik yang kita lakukan, yang buruk kita lakukan tercatat dalam sebuah kitab. Nah, lalu kitab itu nanti ditimbang, namanya mizan. Sebelah kanan timbangan kebaikan, sebelah kiri timbangan dosa. Sebelah kanan pahala, sebelah kiri dosa. Ditimbang nanti. Timbang nanti. Timbangan di akhirat itu timbangan yang sangat seadil-adilnya. Ndak do korupsi itu. Ndak do dimainkan, gak ada malaikat di bawah itu. Kan ada orang menimbang dimainkan enggak itu. Tadi panganya, mau enggak tahu dia, mau enggak pernah cobuan. Tapi kata orang ada itu. Nan sakilo jadi kurang saon. Tapi kalau nanti mizan namanya, mizan timbangan itu seadil-adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Lalu apa? Ada orang nanti mungkin amalnya kurang satu. Kalau berat itu ukuran paling itu gram ya. Tapi kalau kurang toko ameh Pak Haji, itu nama paling kurang berendah tuh Pak Haji. Bunci namanya Pak Haji. Itu. Kurang Bu amalan kita satu bunci saja. Sagram lah, itu Bu. Sabunci itu ngene. Sabunci itu ngene. Tuh tanya Pak Haji tuan. Kalau segram Bu 3 juta gini. 3 juta segram. Sabunci itu berapa tuh Pak Haji? 300 ribu. 300 ribu. Kan pernah dulu ya. Lah, kurang sabunci. Cameh. Kamar kadi cari tambahan Pak Bu. Kamar kau minta ke dunia balik ya Allah, balikkan aku ke dunia balik ya Allah. Bisa lah. Balik. Di sekolah Pak Bu. Di sinilah amalan-amalan yang kita kerjakan, terutama 10 hari pertama bulan Zulhijjah tadi, rupanya aturan segram menjadi 50 gram Bu. Iya boleh. Diberatkan. Sehingga Pak Barek kebaikan. Kalau barek kebaikan mana? Kata Allah, wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Kalau berat timbangan pahala kita masuk surga. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ringan kebaikan tapi banyak dosa, maka tempatnya ibunya orang itu, maksudnya tempat dia nanti menetap hawiyah. Ya, siapa ibunya? Neraka hawiyah. Jadi Allah sengaja membuat ibunya. Ibu itu apa? Ibu kan tempat kita mengadu, enggak? Tapi ya, ibu tidak lagi tempat mengadu, tapi ibu tempat menderita. Itulah neraka hawiyah. Nah, berat timbangan. Makanya Pak Bu, jangan kita Pak Bu memandang remeh suatu amalan. Sekecil apapun amalan perintah Allah, rebut. Boleh jadi Pak Bu, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan itu mungkin yang menolong kita nanti. Ya. Yang terakhir,
Nah, terakhir ini terhindar bebas dari api neraka. Ya, terhindar bebas dari api neraka. Karena nanti kan dua saja tempat, surga atau neraka. Nah, jadi ini Pak Bu 9 amalan yang bisa, ya, 9 keutamaan kalau kita mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini masuk amalannya leh. Amalan yang pertama Bapak Ibu yang paling kadang dulu, Itu Pak Amir dangannya tadi kalau ada. Nah, duduk lah Pak Amir. Kalau mana kajiku duduk. Ya. Amalan pertama Bu apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Nah, ini nenggadang dulu ya. Ibadah haji. Bu, lupa lo berkondak. Ambo jo istri dan tambah sampai orang jemaah hari sekondak, sampai orang sekondak. Berarti berenam kami itu. Insya Allah besok ya berangkat dari Islamic Center menuju asrama haji semalam. Besoknya baru berangkat ke Madinah. Jadi habis sholat subuh kami besok di Islamic Center, baru berangkat ke Padang. Oleh karena itu pertama apa? Siapa? Insya Allah Pak Haji. Itu orang rumah. Jadi Pak Haji. Jadi mohon doa Bapak dan Ibu semuanya, semoga kami yang berenam ya sehat, kuat, lancar, mudah, kemudian bisa melaksanakan ibadah haji dan kembali dalam keadaan mabrur. Amin. Dan kami doakan pula mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat-sehat, kemudian secepatnya pula dipanggil oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kami yang berenam ke Bapak Ibu. Boleh dimaafkan Bapak Ibu. Jadi balik ya lah Pak. Nang kadang lah sampai Pak itu haji. Puasa ya Pak itu. Tapi ibadah dulu, angka haji dulu mana? Datang. Ya masih. Itulah. Jadi haji ya Pak ya. Haji. Bapak Ibu, persoalan haji itu bukan persoalan piti semata. Haji itu adalah panggilan Allah. Saya baca-baca, lihat berita, ada nenek-nenek yang sudah berumur 96 tahun berangkat haji tahun ini. Itu menabung selama 50 tahun. Ada yang naik haji kerjanya hanya menjaga toilet, tapi bisa juga naik haji. Banyak cerita-cerita itu. Itu menunjukkan bahwa persoalan bisa naik haji itu memang panggilan Allah. Jadi Bapak Ibu, itu amalan yang pertama. Yang kedua, yaitu berpuasa. Pak Haji, puasa Pak Haji? Puasa 9 hari. 9 hari? Ya. Dari 1 sampai 9. Itu loh. Tahu enggak? Insyaallah enggak, Pak. Ramadan aja kemarin 30. Ini. Mudah-mudahan diberi oleh Allah kita kekuatan. Bukan sombong kita enggak bersombong. Lah, Ramadan alhamdulillah diberi oleh Allah kekuatan 30 hari kita puasa. Ini 9 hari. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa sunat. Puasa sunat. Kalau sanggup. Kalau enggak Pak? Kalau enggak. Kan ada hari Seninnya tuh. Hari Kamisnya pasti ada tuh. Senin Kamis. Atau paling minimalnya Pak Bu, puasa tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Kabarnya besok ini sama semuanya itu. Tidak ada berbeda. Nah, aku tamaknya puasa hari Arafah Pak Ji, kan dengan anak menghapus 2 tahun dosa kita. Setahun yang lalu, siapa kita ini yang tidak berdosa setahun yang lalu? Tidak ada anak. Dan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang ini memang harus hati-hati memahami. Yang dimaksud setahun yang akan datang kata ulama adalah
orang kalau puasa satu hari Arafah itu, maka Allah akan melindunginya, menjaganya, membimbingnya, ya, menjauhkannya. Kalau ada keinginan untuk berbuat dosa, bermaksiat, dijaga oleh Allah. Itu maksudnya Pak Bu. Tapi kalau maksudnya, oh kalau gitu beda sholat setahun, nah enggak gitu. Artinya apa? Dilindungi kita. Godaan-godaan dunia, godaan setan, iblis, godaan dari manusia yang membuat kita akan berbuat dosa. Tapi apa? Allah, aku jamin engkau, kata Allah. Nah, itu puasa Arafah. Tapi kalau jemaah haji tidak puasa tuh kan? Tidak tahu Ibu ya. Nah, dua ya. Nah, yang ketiga, masih di tanggal yang sama, tanggal 9 Zulhijjah itu jangan lupa Bapak, tanggal 9 Zulhijjah tanggal Mai itu nanti itu. 6. 26. Lah. Tanggal 26 itu Bu, hari Arafah namanya, di samping berpuasa, perbanyak berdoa. Kalau jemaah haji dua keuntungannya nak. Tempatnya mustajab berdoa makbul, waktunya mustajab berdoa makbul. Bagi kita Bapak Ibu yang tidak haji, mendapatkan apa? Waktunya mustajab untuk berdoa. Waktunya Bapak. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah haji kan itu, wukuf di Arafah namanya, enggak? Mulai tergelincir matahari sampai nanti terbit matahari, ya kan? Maka apa? Perbanyak doa. Jadi kalau orang jemaah haji Ibu, itulah tempat yang paling mahal di dunia itu Pak. Ya. Kini ibu-ibu pakai do piti enggak? Pakai ibu, pakai ke Arafah tuh. Sama saja di sikonya. Tapi pada tanggal 9 Zulhijjah itu beda itu. Nah, itulah keutamaannya hari Arafah tadi. Berbanyak doa. Apa doa yang paling utama ketika istri Nabi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami apa doa yang paling afdol pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, dia bunyinya zikir tetapi doa. Soalnya Bapak Ibu dapat semuanya. Iku yang boleh sambung ya. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu Bapak Ibu baca pada tanggal 9 Zulhijjah itu yang paling utama doa. Waktunya dah. Waktunya. Ada dua pendapat ulama. Karena kita tanggal 9 ya, ada mengatakan ya mulai dari sehari itulah. Sehari semalam itu. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan karena kita lebih dulu 4 jam. Karena kan wukuf Arafah itu kan sesudah tergelincir matahari enggak. Berarti bisa mungkin waktu asar tuh Pak Ji. Asar tuh sampai nanti paginya. Tapi enggak apa-apa Pak, mulai dari pagi saja. Ya, berzikir, berdoa itu. Supaya apa? Supaya kita yang rugi gitu. Kalau ideal memang itu. Ya, berarti asar. Karena orang di Mekah itu kan hukumnya kan setelah tergelincir matahari. Awak itu apa? Berarti lah asar baru masuk Arafah namanya wukuf tadi. Itu Pak Ji ya. Apa amalan yang keempat Ibu? Yang keempat, perbanyak tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar. Yang kelima, berkurban. Enak. Itu tanggal 10-nya nanti. Tanggal 10-nya berkurban yang disebut dengan udhiyah. Lebaran itu di Pak. Lebaran. Alhamdulillah banyak ya kan. Itulah Bapak Ibu ya, 5 amalan utama ya selama 10 hari pertama. Sedikit lagi.
Ayat mengatakan tadi wal fajri walayalin asrin. Jadi subuhnya juga. Jadi tidak hanya siang saja, subuhnya. Yang subuh itu apa? 5 pula amalan utama kita subuh. Pertama di subuh tanggal 18 sampai tanggal 28 Mei tadi, subuhnya pertama kita perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, perbanyak tobat. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran sebelum subuh dan sesudah subuh. Karena kata Allah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Seluruh bacaan Al-Quran sebelum subuh dan sesudah subuh itu disaksikan oleh malaikat, dicatat oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Yang ketiga, ya sholat sunat fajar. Sama Pak Bu, Ibu sholat sunat fajar besok dengan sholat sunat fajar tanggal 18 Mei sampai tanggal 28 Mei tadi beda pahalanya Pak. Jadi yang ketiga sholat sunat fajar. Yang keempat sholat subuh berjemaah. Yang kelima perbanyak sedekah. Malamnya juga begitu Pak. Jadi jangan hanya siang saja, malamnya juga diisi dengan amal-amal soleh, amal-amal ibadah. Barulah kita insya Allah mendapat 9 keutamaan tadi itu Pak Bu. Nah itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.